Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 B3 PGSD lanjutan 2020. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya Aceng Jayalani, yang kedua Bapak Acep Nurjaman, yang ketiga Bapak Adi Riyandi, yang keempat Bapak Agustinus Yuda Arikusumo, yang kelima Ibu Anissa Hauriah, dan yang keenam Ibu Anita Meliana. Saya yang pertama akan membahas tentang sejarah Prabu Siliwangi dan Kerajaan Galuh Pakuan. Sejarah Prabu Siliwangi dan Kerajaan Galuh Pakuan. Siapakah Prabu Siliwangi? Menurut sumber-sumber prasasti bahwa Prabu Niskala Wastukancana atau Prabu Wangi memerintah di Kawali Galuh Priangan Timur. Prabu Wangi pada usia muda sekali telah dinobatkan menjadi raja. Oleh karenanya, kekuasaan pemerintahannya lama sekali, yaitu selama 104 tahun sejak 1363 sampai dengan 1467. Pada prasasti Kawali dikatakan bahwa Prabu Niskala Wastukancana dalam pemerintahannya yang lama itu mencapai masa kejayaan dan kemakmuran negaranya. Keraton kerajaannya bernama Surawisesa. Dengan demikian, Prabu Wangi sebagai raja sangat terkenal di kalangan masyarakat luas. Dalam naskah Carita Parahyangan dikatakan bahwa pengganti Prabu Wangi yang kemudian terkenal sebagai tokoh kedua dalam pemerintahan kerajaan Pajajaran ialah Ratu Purana, Prabu Guru Dewata Prana, Ratu Jayadewa, Sri Baduga Maharaja, dan ada lagi nama-nama yang lainnya. Raja ini memerintah di Pakuan Pajajaran selama 39 tahun, sejak tahun 1474 sampai dengan 1513. Jadi, pemerintahannya itu tidak lagi di Kawali Galuh Priangan Timur, melainkan di daerah Priangan Barat, sekitar daerah Bogor. Kata silih yang berarti menggantikan dan wangi yang berarti harum atau masyhur mengandung arti secara simbolik bahwa Prabu Siliwangi menggantikan Prabu Wangi dalam segala kejayaan dan kebesarannya. Maka dapat kita katakan bahwa Siliwangi adalah masa kejayaan Pajajaran, seperti halnya masa kejayaan Kedatuan Sriwijaya atau Keprabuan Majapahit. Jarah Dam Siliwangi 1968 halaman 78. Sulyana WH et al. Menegaskan, sosok Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Wilayah Pajajaran ketika itu meliputi Banten, Bontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Selain itu, Sri Baduga juga dikenal sebagai Ratu Pakuan dan Ratu Sunda. Dalam Sulyana et al. 2006.238. Prabu Siliwangi memiliki istri yang beragama Islam, yaitu bernama Subang Larang. Darinya, Prabu Siliwangi memiliki anak Walangsungsang, Rara Santang, Raja Sangara, dan lainnya. Mereka semua beragama Islam. Oleh guru agama Islam di Ampara Jati, Syekh Datuk Kahfi, Walangsungsang diberi nama Ki Samadullah. Tahun 1445, Ki Samadullah ini mendirikan pemukiman di hutan pantai dengan nama Cirebon Larang atau Cirebon Pasisir. Selanjutnya, pemukiman ini dipimpin Ki Danusela. Setelah naik haji, Walangsungsang diberi gelar Haji Abdullah Iman dari gurunya di Mekah. Walangsungsang juga menikahi putri Ki Danusela, yaitu bernama Renta Riris atau Kancana Larang. Setelah Ki Danusela wafat, Walangsungsang menggantikan menjadi pemimpin Cirebon Larang. Dengan bantuan keuangan kakeknya, Ki Gedeng Tapa, Walangsungsang membangun keraton pasukan bahwa
Bahkan Sri Baduga merestui dengan mengutus Ki Jagabaya untuk menyampaikan tanda kekuasaan dan memberi gelar kepada Walang Sungsang Sri Mangana. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya.